Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebenarnya ini bukan stand up komedi ya, tapi parodi begitu. Saya menirukan gaya almarhum Gus Dur begitu ya. Ini sudah yang kedua kali. Sebelumnya tahun lalu, kemudian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para narasumber, kemudian juga Pak Rektor Universitas Majung, Pak Murpin ya. Pak Murpin ini murah hati dan pintar ya. Makanya jadi profesor. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika saya jadi presiden, saya kemudian yang mengesahkan agama Konghucu khususnya menjadi salah satu agama yang diakui di Indonesia. Mengapa demikian? Karena seperti yang narasumber katakan tadi, negara kita ini negara yang plural, yang majemuk. Ini adalah kodrat. Nah, di Islam sendiri itu ada di Al-Quran. Apa itu? Di surat Al-Hujurat ayat 13. Yaitu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan kita ini itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda agama, tujuannya hanya satu. Itu lita'arofu, yaitu saling mengenal antara satu dengan yang lain. Jadi kalau orang yang kemudian tidak memahami perbedaan, malah itu menjadi sumber perpecahan, itu berarti nggak memahami agama. Nah, kemudian juga ketika saya jadi presiden, perayaan Imlek, kemudian budaya-budaya Tionghoa, itu saya beri keleluasaan. Mengapa? Karena itu amanat konstitusi kok, amanat undang-undang. Saya pernah ditanya sama Mas Bingki Irawan, itu anggota Presidium Matakin, sahabat saya, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Loh Gus Dur kok berani sekali itu mensahkan budaya Tionghoa dan perayaan Imlek yang dulu selama 32 tahun pada masa Pak Harto itu dilarang. Ya saya katakan sama Mas Bingki, lo ngapain takut? Ini kan masalah konstitusi, negara kita ini negara hukum. Negara yang Reichsstaat, bukan negara kekuasaan atau Mekstat. Gitu aja kok repot. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi hal ini sangat penting sekali karena konsensus bahwa para pendiri bangsa ini sudah sepakat kita ini negara Pancasila, bukan negara agama, tapi negara yang berdasarkan agama. Panitia 9 itu diantaranya Bung Karno, Bung Hatta, kemudian ada ayah saya, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, kemudian Kiai Haji Abikusno Cokro Suyoso, Mr. Maramis, kemudian Haji Agus Salim, Mr. Muhammad Yamin, kemudian Abdul Kahar Mudzakir, dan seterusnya. Itu sudah sepakat negara kita ini negara yang berdasar agama, bukan negara agama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, waktu saya jadi presiden, kenapa saya itu bubarkan yang namanya Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Itu sudah sangat jelas. Kalau Departemen Penerangan, kita ini kan sudah masa reformasi. Dulu orang berpendapat, nulis berita di TV, di radio, koran, dan seterusnya itu dikontrol oleh negara. Nah, apa gunanya reformasi kalau kemudian media dan pers seperti Tugu ini masih dikontrol? Nah, kemudian saya bubarkan aja itu. Kemudian Departemen Sosial juga demikian. Karena sejatinya departemen ini kan membantu masyarakat toh, yang kesusahan, kemudian terkena bencana, tapi kemudian korupsinya malah besar-besaran.
Nah, saya waktu itu ditanya sama Andino ya di Kick Andy itu di Metro TV itu. Loh Gus, kalau Gus Dur itu ingin membunuh tikus, Gus Dur kan tidak harus membakar lumbungnya. Ya saya katakan sama Andino ya, masalahnya tikusnya itu sudah menguasai lumbung. Ya itu saya bubarkan aja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, presiden-presiden kita ini kan memiliki ciri khas karakteristik yang unik. Seperti Bung Karno misalnya, beliau itu seorang negarawan, presiden pertama kita, proklamator. Kemudian juga Pak Harto, beliau seorang hartawan yang dikenal banyak memiliki materi begitu ya. Kemudian Pak Habibie, seorang teknokrat itu seorang ilmuwan. Nah, saya ini pernah ditanya, lah Gus Dur itu seorang apa? Saya bilang, saya ini wisatawan. Karena ketika jadi presiden, memang saya ini dikenal banyak melakukan kunjungan ke luar negeri. Ini bukan untuk menghabiskan atau jalan-jalan dengan uang negara, bukan. Karena ketika saya jadi presiden, bangsa ini ada penyakit. Apa itu? Desintegrasi. Banyak yang mau merdeka, khususnya di Aceh dan Papua. Nah, saya keliling ke luar negeri untuk menjaga keutuhan NKRI. Itu tidak sebanding dengan biaya perjalanan yang saya pakai. Gitu loh saudara-saudara sekalian. Jadi saya nggak mau mikir itu orang yang nyinyir, gitu aja kok repot. Jadi biarin aja. Kemudian saya pernah ditanya, loh Gus, menurut Gus Dur itu kan semua agama itu baik. Mengapa Gus Dur kok tidak pindah agama aja? Saya katakan, loh ngapain pindah agama kalau semua itu baik, Romo? Gitu loh. Ya itu, gitu aja kok repot. Sudah semuanya baik, ngapain pindah, kan begitu. Kemudian saya itu pernah kunjungan di Amerika Serikat. Saya waktu itu dengan Presiden Bill Clinton. Nah, waktu itu memang jadwalnya hanya setengah jam, tapi kemudian molor sampai dengan 1,5 jam, protokolnya marah-marah. Nah, waktu itu saya itu diajak Clinton ke salah satu ruangan di White House, di Gedung Putih di Washington. Nah, di situ dia tunjukkan dengan para wartawan, itu ada semacam perpustakaan kecil. Di situ ada tempat lubang begitu ya. Dia mengatakan bahwa ini perpustakaan ketika Presiden Amerika Serikat yaitu Eisenhower. Nah, kemudian Clinton menyatakan bahwa di sini perpustakaan tapi bukunya sedikit sekali. Nah, kemudian saya bilang, ya memang sedikit kalau Presiden Amerika Serikat itu banyak kerjaan, jadi nggak sempat baca buku. Kalau Presiden Indonesia memang harus banyak baca buku, karena nggak ada yang dikerjakan. Nah, kemudian juga Clinton tidak tahu di situ ada lubang kecil. Saya katakan itu tempat nyimpan stiknya apa itu namanya tongkat golf dari Eisenhower itu. Nah, Clinton aja nggak tahu. Kemudian tanya Gus Dur kok tahu? Saya bilang saya baca itu bukunya itu. Apa itu? Di Kennedy Legacy itu pada masa Presiden John F. Kennedy. Bapak Ibu sekalian, kemudian saya itu dilengsarkan jadi presiden. Saya itu nggak mau banyak mikir itu kan. Demi keutuhan bangsa ini. Walaupun sebenarnya yang membela saya itu banyak loh. Ketika saya mau bertahan jadi presiden itu. Dan saya pernah ditanya juga, apakah Gus Dur sudah maafkan itu orang-orang yang melengsarkan Gus Dur? Ya saya katakan, saya maafin sih ya, lupa enggak. Ya, karena kalau saya pertahankan, buat apa? Enggak ada jabatan yang perlu dibela mati-matian, tapi kemudian korbannya itu anak bangsa. Saya enggak mau itu. Negara yang sudah susah payah didirikan para pendiri negara ini, para founding father, kemudian rusak karena ego 1-2 orang. Jadi mengalah itu bukan berarti kalah. Gitu loh para saudara-saudara sekalian. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini ada cerita ya sebelum saya akhiri. Jadi
suatu saat itu ada kapal laut yang karam, ya, kapal laut, kemudian ada 3 penumpang yang selamat. Nah, 3 orang penumpang ini itu 1 dari Indonesia, 1 dari Perancis, dan 1 dari Inggris. Nah, kemudian terjadilah dialog antara 3 orang ini. Kemudian ditemukan 1 botol begitu ya. Kemudian dibuka, muncul yang namanya Aladin ya. Aladin itu yaitu sejenis makhluk jin begitu ya. Yang biasanya kalau kita minta itu akan diberi, dikabulkan begitu. Dengan catatan hanya 1 permintaan, nggak boleh lebih dari itu. Nah, kemudian setelah itu ditanya orang Inggris itu, kamu mau minta apa? Orang Inggris itu bilang, saya mau minta pulang kembali ke Inggris, yaitu ke London, ke ibu kota Inggris. Kemudian dikabulkan seketika, cling, begitu ya. Kemudian nyampailah di London. Nah, kemudian yang orang Prancis juga ditanya, kamu apa permintaanmu? Kepada Aladin. Kemudian orang Prancis ini bilang, saya sudah kangen sama negara saya, kembalikan saya ke Paris, ya kan? Ibu kota Prancis sana, negaranya Emmanuel Macron. Nah, kemudian cling, nyampe lah di Paris. Nah, tinggal orang Indonesia. Lah ini ditanya, ini agak nakal ini kan. Ya. Orang Indonesia itu ditanya, apa permintaanmu? Permintaan saya, karena di sini rasa-rasanya kok sepi. Ya namanya sepi itu kan tidak enak ya. Apa permintaanmu? Karena sepi, kembalikan 2 orang tadi. Kemudian dikabulkan, dikembalikan lagi. Jadi orang Prancis dan orang Inggris tadi kembali lagi ke tempat kapal yang karam terdampar tadi di suatu pulau. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, waktu itu saya ini kan tidak diloloskan oleh KPU ya. Ketika mau nyalon presiden tahun 2004, waktu itu ketua KPU-nya Nazarudin Samsudin. Saya katakan itu melanggar konstitusi itu. Negara kita ini negara hukum. Nggak boleh seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya pernah ditanya wartawan, tapi biarlah sudah. Biar sejarah nanti yang membuktikan. Saya ditanya, loh Gus, waktu itu saya Ketua Dewan Syuro PKB. Kalau PKB tidak mencalonkan Gus Dur, kira-kira PKB mau nyalon siapa jadi presiden? Ya saya bilang, ya bisa aja PKB nyalonkan Inul jadi presiden. Ya. Jadi saya ini nggak ingin jadi presiden kok sesungguhnya. Saya ini diminta para kiai. Baik kiai yang masih hidup maupun yang sudah mati meminta saya untuk maju. Itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas haul yang diselenggarakan di Universitas Majung ini. Saya pribadi mengucapkan mudah-mudahan saudara-saudara semua selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, para sivitas akademika, kemudian kru dari Tugu Media, kemudian Pak Ustadz Adib, kemudian Romo, dan hadirin semua yang hadir. Kita sebangsa dan setanah air, kemajemukan, pluralitas, kemudian Bhinneka Tunggal Ika yang terakumulasi dengan PBNU. P itu Pancasila, B ini Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, UUD 45. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.